Selanjutnya, mari kita lihat ya. Ada seorang orang kaya. Dia melewatkan sebuah kesempatan yang indah. Orang kaya ini, hanya karena dia sangat mencintai harta bendanya, dia melewatkan berkat untuk menjadi raja di kerajaan surga kelak. Ketika Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kebenaran, ada seorang pemuda yang berlari dan berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dia sebenarnya cukup saleh. Berlutut di hadapan Tuhan. Dan berkata kepadanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Mengapa engkau menyebutku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah." Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Orang itu bertanya, "Perintah yang mana?" Tuhan berkata kepadanya, "Jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, jika seseorang mematuhi perintah-perintah ini, tentu dia akan memperoleh hidup kekal. Tetapi tidak ada satupun manusia yang sanggup mematuhinya sepenuhnya, karena manusia adalah orang berdosa. Akan tetapi, orang yang percaya kepada Tuhan pasti dapat mematuhinya. Pada saat itu, orang ini berkata, "Semua perintah itu telah aku turuti, apalagi yang masih kurang dariku?" Tuhan berkata kepadanya, "Engkau masih kekurangan satu hal. Jikalau engkau hendak menjadi sempurna, engkau harus menjual semua milikmu dan membagikannya kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tetapi orang ini berubah muram wajahnya, karena hartanya sangat banyak. Lalu ia pun pergi dengan sedih. Orang-orang di sekitar sana, Yesus, Tuhan kita, memandang orang-orang di sekelilingnya, lalu berkata kepada murid-muridnya, "Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Seekor unta melewati lubang jarum, dibandingkan orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu jauh lebih mudah." Maka murid-murid pun berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus menjawab, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, kisah ini menceritakan suatu hal, yaitu ada seorang hartawan, yang karena tamak akan uang, dia tidak bersedia mengikut Tuhan. Itulah mengapa dikatakan begitu sulit bagi orang kaya ini untuk masuk ke kerajaan surga. Bahkan lebih sulit daripada unta melewati lubang jarum. Kita tahu unta melewati lubang jarum itu mustahil. Tidak akan bisa terlewati. "Tetapi ketika orang kaya ini bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara mendapat hidup yang kekal?" Tuhan menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Namun, mengapa Tuhan tidak langsung mengatakan kebenaran kepadanya? Kita paham bahwa mendapat hidup kekal bukan dengan mematuhi hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup mematuhinya sepenuhnya. Kecuali orang yang telah dibebas yang mampu melakukannya. Mengapa Tuhan tidak langsung mengatakan, "Bagaimana cara mendapat hidup yang kekal?" "Hidup yang kekal ada padaku. Percayalah kepadaku, maka engkau memperoleh hidup kekal." "Percayalah kepadaku, maka aku akan mengurniakan roh kehidupan kekal di dalam dirimu. Maka engkau beroleh hidup yang kekal." Mengapa Tuhan tidak mengatakannya dengan sejelas itu? Karena Tuhan melihat orang ini di dalam rohnya sangat mencintai uang. Maka Tuhan sedang mengujinya saat berkata, "Engkau harus menjual hartamu dan membagikannya kepada orang miskin." Diberi ujian seperti ini, banyak orang akan langsung menyerah. Kita juga pernah melihat seorang wanita yang rakus akan uang. Dan kemudian, karena tersesat oleh harta, bahkan tentang pembaptisan pun, dia tidak lagi mengerti apakah dirinya harus dibaptis atau tidak. Sebenarnya kita menyadari, jika seseorang rakus akan harta benda, Tuhan tidak membiarkannya berkelimpahan dan tidak memberinya pemahaman tentang misteri pembaptisan. Namun kita mengerti, memperoleh hidup yang kekal adalah tepat seperti yang diucapkan Kristus. Harus rela menjual harta untuk mengikut Tuhan. Maka bukan hanya mendapat hidup kekal, Tetapi juga mendapatkannya sepenuhnya. mari kita lihat anak-anak yang rela mengorbankan nyawa. Rela meninggalkan keluarga dan kekayaannya. Rela meninggalkan uang. Rela mengorbankan waktu sendiri. Melepaskan segalanya. Dengan segenap hati mengikut Tuhan. Saudara-saudari yang seperti ini akan diperkenan oleh Tuhan. Dan pasti mendapat kehidupan yang seutuhnya di kerajaan surga. Seperti yang baru saja dikatakan, seekor unta melewati lubang jarum lebih sulit daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah maksudnya. Jadi, orang seperti apa yang bisa masuk kerajaan surga? Yaitu mereka yang mengasihi Tuhan dan rela meninggalkan segalanya untuk mengikut Dia. Barulah bisa masuk kerajaan surga. Jika kita telah berkorban demi Injil Tuhan, Seperti bersusah payah memberitakan Injil, serta menanggung berbagai jerih payah, maka pasti bisa masuk kerajaan surga. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan kita. Amin.